Video ini berisikan sebuah itikat baik. Saya sebagai suami sampai saat ini sulit untuk bisa menghadapi pergumulan ini. Karena semenjak tanggal 27 November 2022, tepatnya pada hari Selasa, sekitar jam 19 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, sering ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat sering ikhwan fillah, dan kesempatan kedua dari sebuah kesaksian, ya, pengakuan dari seorang tetangga kita, tetangga sebelah, yakni Bang Oten, yang mana dia menyaksikan dia itu bercerita tentang istrinya yang diambil oleh yang namanya Tuhan, katanya. Jadi Tuhan dia turun ke bumi, menjelma menjadi rupa manusia dan membawa istrinya pergi kabur. Nah, sahabat dengan kita membuat video dan menyaksikan video ini, semoga saja ya membantu si tetangga kita ini, ya, supaya istrinya kembali ke pangkuannya kembali. Nah, baiklah, mari kita simak cuplikan kesaksian dari seorang istri Oten yang mengaku bahwa istrinya dibawa kabur oleh Tuhannya sendiri. Silakan. Sejak tanggal 27 November 2022, tepatnya pada hari Selasa, sekitar jam 19 lebih, istri saya Fei Ferahawati Hamdani telah dijemput oleh sebuah mobil, dan sampai saat ini tidak ada kabarnya. Tetapi hari ini saya memohon hal ini tertuju langsung kepada sebuah nama, ya, Aditya Nugrahanto, pribadi ketiga atau Roh Kudus. Nah, sahabat alhamdulillah, itu sebuah kesaksian, cuplikan sedikit video ya dari seorang tetangga kita Oten yang mengaku bahwa istrinya itu dibawa kabur oleh jelmaan Tuhan, yakni Aditya Nugro, seorang pemuda atau ya laki yang berasal dari Jogja katanya. Dia menyebutkan bahwa perlu kita ketahui, ya, karena istrinya itu sedang hamil dan mau lahiran, katanya itu sedang mengandung anak Tuhan. Jadi ada bayi kembar di dalam rahim seorang istri Oten ini, dan diakui bahwa itulah Immanuel dan anak Maria. Nah, sahabat ikhwan, disebutkan ini adalah anak emas, anak kembar emas. Makanya ini Tuhan menjelma menjadi manusia. Bagaimana logika Anda? Dan sebenarnya, tapi ya itu hak mereka, ya, bukan itu keyakinan mereka, keyakinan bahwa Tuhan bisa menjadi manusia dalam zaman ini. Zaman dahulu juga itu sudah mustahil, dan zaman sekarang masih dipercaya bahwa Tuhan menjadi manusia. Tapi mari kita lanjutkan lagi, ya, bagaimana kelanjutan dari si tetangga kita ini yang mengaku istrinya dibawa kabur. Rekam jejak digital Anda menunjukkan bahwa kini istri saya yang dimaksudkan adalah mempelai itu ada bersama Anda. Karena memang jika Anda adalah pribadi ketiga itu, pemimpin daripada kelompok-kelompok ini, tentunya Anda tahu. Oleh sebab itu saya minta dengan etikat baik supaya bisa mengembalikan atau memulangkan istri saya. Sebab Anda tahu sendiri bahwa membawa istri orang ada hukumnya di negara kita ini, Saudara Aditya Nugrahanto. Dan rekam digital juga menunjukkan bahwa posisi Anda ini berada di kota Jogja. Saya mohon untuk itikat baik Anda sebagai pemimpin yang dikatakan adalah pribadi atau Roh Kudus, yang tentunya juga pasti Anda adalah Tuhan saya yang saya sembah, karena Anda adalah Roh Kudus itu sendiri. Oleh sebab itu sekali lagi mohon untuk mengembalikan istri saya, dan jika memang sebagaimana yang diyakini oleh Anda bahwa istri saya akan melahirkan putra Immanuel dan putri Maryam, mari kita tunggu bersama-sama. Kalian bisa semua menjadi saksinya di tempat saya ini, di rumah saya ini. Karena Ibu Fei Ferahawati Hamdani juga punya tanggung jawab sebagai seorang ibu terhadap putra mereka, Jonathan Joshua
dan Jericho. Oleh sebab itu, marilah kita saksikan bersama-sama, kita tunggu bersama-sama kelahiran putra Immanuel, kelahiran putri Maryam yang kalian katakan itu, yang Anda katakan itu, bersama-sama dengan saya, suami daripada Ibu Fei Ferawati, di tempat kediaman saya ini. Jika terjadi sesuatu seperti yang kalian cemaskan, takutkan, khawatirkan, kalian bisa membawa video ini ke ranah hukum atau apalah seperti yang kalian cemaskan. Saya mohon dengan sangat kepada Aditya Nugrahanto sebagai tentunya pemimpin, tentunya sebagai Tuhan dalam komunitas ini, dan mari kita bersama-sama menantikan kelahiran putra Immanuel, putri Maryam itu, seperti yang sudah diposting-postingkan dalam grup-grup yang sudah ada. Saya punya beberapa screenshot daripada pernyataan-pernyataan tersebut. Jadi mohon untuk pengertiannya. Nah, baiklah sahabat Lanfila, kita luruskan ya bagaimana sebenarnya kisah tadi seorang tetangga kita ini, Oten, yang ngaku bahwa istrinya itu dibawa kabur oleh Tuhan, dibawa pergi oleh Tuhannya sendiri. Jadi si tetangga kita ini, Oten ini, yang punya istri namanya Ferawati ya. Jadi seorang istri ini katanya sedang hamil, dan ada dalam komunitas grup-grupnya itu mengatakan bahwa istrinya itu mengandung anak kembar, yakni akan lahir putra Immanuel dan juga putri Maryam, yang mana disebutkan ini adalah anak suci atau anak Tuhan ya. Nah, makanya datanglah berita bahwa ada Tuhan menjelma menjadi manusia dari Jogja, namanya Aditya Nugroho. Itu logika dari si tetangga kita ini ya. Nah, sahabat ikhwan juga, lalu dibawa pergilah si istrinya ini oleh seorang Tuhannya itu, oleh Tuhannya itu, yakni Aditya Nugroho, pribadi Tuhan yang ketiga katanya. Dan juga anehnya ini ya, tetangga kita ini kok malah percaya begitu saja. Gimana logikanya? Apakah itu memang ajaran mereka bahwa Tuhan bisa mengambil siapa saja, atau malah ya Tuhan bisa melakukan sesuatu kepada hambanya itu dengan menjadi manusia? Ini kan bukan ajaran kita ya, bukan ajaran seorang muslim, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin dan mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelma menjadi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan diri di dunia ini, itu sangat mustahil. Itu bukan keyakinan kita. Nah, sambil ini perlu diluruskan bagi kita ya. Apa yang disampaikan oleh seorang OT ini ya mungkin itu keyakinan mereka, itu hak mereka, tidak berhak bagi kita untuk mencampurinya. Tetapi ini ya semoga saja menjadi info kepada yang lainnya. Barangkali ada yang menemukan istrinya mungkin bisa dikembalikan kepada suaminya itu ya tersebut, karena menurut suami itu dia itu masih punya hak, yakni istrinya itu adalah seorang ibu dari anak-anaknya, dan juga ya jelas istri dari tetangga kita si Oten ini. Nah, alhamdulillah, lebih lucunya, apakah si tetangga kita ini akan membawa masalah ini ke ranah hukum? Jadi apa, Tuhan itu akan DPO membawa kabur istri orang? Wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah kisah menarik ya menurut kami, dan juga perlu meluruskan, membedakan antara keyakinan kita seorang muslim dan keyakinan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah dan mustahil juga menyerupai atau ia menjelma seorang makhluk, seorang manusia, apakah seekor hewan dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya silahkan bagaimana komentar Anda dengan keyakinan atau pengakuan kisah dari seorang tetangga kita ini, Oten? Apakah logis? Tetapi ya itu mereka, mungkin hanya itu ya bagi kita. Semoga ada manfaatnya dan menjadi pelajaran bagi kita juga untuk meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menjelma menjadi manusia ataupun makhluk yang lainnya. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.